Terus kita ngomongin ya, beberapa yang kita bahas ya sebelumnya. Oke. Ya, SG di area resistance, oke. Gold berpotensi ya. Masih chop solidation, oke. Masih building a base. Meskipun ya dia udah breakout di weekly dan udah break market structure di daily chart. Jadi I believe ya gold masih ada chance untuk ke area 5.000 ya untuk tahun ini. Up only ya untuk gold. Ya beberapa memang yang menjadi concern utama dari para analis itu adalah lack of liquidity. Seems like cuman MicroStrategy ya teman-teman yang bidding. Hanya MicroStrategy yang beli ya, hanya MicroStrategy yang terus ya menambah exposure-nya. Sementara yang lain ini tidak ya terlalu dalam buying mode ya dengan keadaan ekonomi yang ada. Ethereum, oke. Ini sempat idea ya dari TH. Sama ya. I think kalau memang Bitcoin ke 100.000 ya setidaknya ya Ethereum pasti akan ke 3.500 lah ya. Nah ini juga bisa jadi resistance. Oke. Resistance yang cukup kuat lah ya di sini. Ini ada di area midpoint-nya. Saya juga mau cek ya Solana sekarang dia ada di last line of defense ya. Ada di pertahanan terakhir. Kalau di sini break ya I think dia akan mengalami yang namanya distribusi ya, orang jualan di multi year areanya. Jadi naratif juga tidak banyak ya teman-teman yang sekarang terlalu hot ya. Kita lihat seminggu terakhir ya privacy ya Dash yang paling ya water pump ya. Ya pernah kita gambar ya waktu itu Dash. Ya seems like the only crypto ya yang pumping sekarang. Ondo ya, mungkin bisa kita cek ya Ondo. Ya I think Ondo ya masih belum menarik ya. Masih belum menarik. Ya nampaknya masih ada chance ya revisit low ya di 0,2. Hyper liquid ya sama ya masih chop solidation dan ya big support di $10 lah ya.
Ya, 18 Januari ya, 36% ya yang akan di-unlock ya untuk Ondo. Jadi ah gonna be a long month ya untuk Ondo, dan ya Hyperliquid same outlook, dan kita nggak bisa ya ngomongin hype tanpa kita juga ya ngomongin lighter. Oke. Yang mana sekarang ya. Nah, ini sesuai yang saya gambar terakhir, dia masih drop ya, descending break structure, dan masih belum kemana-mana ya. I think saya udah ngomong sebelumnya bahwa 1,5 itu area of value yang signifikan karena potensial ya, bid dari institution. Jadi ya ada potensi drop 20% lagi. BCH, siapa masih trading Bitcoin Cash? Ya masih choppy ya. Hmm, tapi ini yang paling relatively strong ya, teman-teman. Memang ada histori ya dengan Bitcoin ya untuk Bitcoin Cash. Sui. Ya, sama ya. Most of alts ya, ini nggak kemana-mana, jadi seminggu terakhir hanya ini ya. Mungkin bisa kita take a look ya, ICP dan juga story protocol. Ya, tapi seems like going nowhere ya, chart semua altcoin yang ada sekarang. Jadi the cycle has changed, dan sedikit ya dapat yang menarik. Monet, ini kayak mungkin masih bisa menarik nih Monet. Oke ya. It seems like a big area ya Monet sekarang di daily chart. Seems like a very good bidding area untuk Monet, dan ada di golden areanya sekarang at this time, dan stochastic juga quite good cross. Okay, looks like a good bid ya dibandingkan lighter. Meskipun ya kalau di area retracement zone itu nggak ada EMA ya yang bisa, maksudnya not in moving average zone, karena dia selalu di area bawah tengah. I think medium term ya, kita bisa melihat ya push ke 0,03 lagi ya untuk Monet. Good chart. Mungkin ya bisa dulu teman-teman ditarik ya bottoming ke 0, ini ya. Untuk menunggu Bitcoin bottom, USDT atau Falas. Ya, USDT kan juga udah masuknya valuta asing juga ya, tapi di tokenize. Halo, Nan only. Nan atau Nen?
Ya XAUT exposure ya ke gold. Dan ya ini yang saya miss ya. Ya what a pump ya, monstrous pump. Saya sempat call continuation di sini, tapi masih ditarik turun ya. Dia kayak building lows. Ya, manipulated chart. Em, Cuman dari low-nya ini udah kayak naik 10x lebih ya. Absurd lah ya chartnya ya. Di sini pun juga kocokannya absurd ya. Kalau teman-teman lihat drop 34%. Terus masih dikasih naik, drop lagi 47%. Jadi saya FOMO pengen main game ini sih. Ya, ada yang main nggak? Saya mau beli PC gaming sebenarnya. Nggak PC sih, laptop ya, gampang, lebih gampang. Katanya bisa custom ini ya, ada DLC-nya bangunan-bangunan Indo. Ada yang main nggak ini? Saya FOMO ini, beneran. Seru ya. Grafiknya ya ala kadarnya lah ya. Ada yang punya laptop gaming nggak di sini? Apa laptop gaming yang oke? ROG, MSI, atau Legend? Mana yang lebih oke? Ini ada pertanyaan tiba-tiba muncul nih Bro Yudo. Bro kakak, makroekonomi tidak memungkinkan terjadinya bear. Itu menurutmu apa kripto tidak dipengaruhi makro? Makro berpengaruh ya. Jadi memang sekarang kan ada potensial ya, kita ngomong multiple ya, red cut. Dan ini kalau kita lihat ya United States Central Bank balance sheet dia udah mulai breakout ya, kayaknya mau break di atas EMA-nya. Jadi ada chances ya akan naik ya. Lagi di mana ini Bro Yudo ini? Di sana pagi ya harusnya ya. Makanya saya kan sekarang juga have no clue sebenarnya ya tentang bull or bear at this moment ya, karena break yearly close dan saya hanya ngitung dari potensial bottom dan top. Cuman ini ya, saya kadang pengen experience ya PC gaming karena udah beli ini. Yang mau pakai headphone ya. Laptop apa yang oke? Turtle apa? Turtle. Oke, kita lihat Turtle. Ada yang pernah pakai ini nggak? Alienware nggak? ROG Astral. Nah, malah VGA ya. Sama Legend mending mana ya? Ya mungkin main yang lain ya, maksudnya kayak overspec. Legend Pro. Enak ya coolingnya. Ini sih ya kayaknya ya.
Apa yang membuat laptop laptop gaming mahal ya? VGA ya kayaknya ya. Have no clue ya tentang orang lagi naik ya. Ini rata-rata banyak yang ngegame gak sih? Saya suka game yang selalu menantang pola pikir ya. Nggak yang tipikal action yang kita ikutin storyline ya, yang bebas itu saya suka. VGA-nya aja sudah mahal kan? Oh karena AI ya, make sense. Game bareng-bareng emang bisa juga ya, nge-game bareng-bareng. Oh iya, laptop Asus dulu saya pakai Asus. Katain miskin tapi dulu. Kenapa ya orang hating so much ke Asus? Nggak ngerti ya. Mahal spek standar, iya kah? Ya USDT still a good ya daripada currency yang lain I think. Saya juga parkir XAUT ya. Parkir saya cuma XAUT sama USDT. Alienware susah dicari ya. Alienware susah dicari. WLFI. Cuman kadang saya nggak sukanya ya dengan Windows tuh memang nggak secepat iPhone. Sorry ke iPhone ya, MacBook. WLFI masih sama kayak Outlooknya. I think dia masih di EME ya, klasik, um, resistance jadi support. Ya kalau drop di bawah 0,16 lah ya, bisa invalid. XAUT lebih oke ya, liquidity-nya. Ya itu cek volumenya. Cuman saya selalu beli XAUT selalu gerak ya spreadnya karena likuiditasnya kecil. Cuman 37 juta ya. Malah saya beli selalu gerak. Nggak sebanyak itu guys ya liquidity-nya. Oh, oke ya mirip-mirip lah ya sama Pax Gold. 4 parkir Sotem gitu ya kalau saya. WLFI I think masih punya chance. Oke, kita bahas S&P 500. Memang sih choppy, ya. Masih choppy dan memang indeks susah ya diprediksi. Choppy cuman topi-topi juga ya arenanya. BNB, same outlook, ya getting stronger ya. Um,
Oke. Ya ada chance ya ke 1000, I think, kalau Bitcoin keep on pumping. Gemini saya suka pakai buat kalau saya pengen nonton video YouTube yang panjang, cuman saya nggak mau nonton, saya pengen dapat rangkumannya doang, itu linknya selalu saya taruh ya, terus saya pengen ngerti, oh ini ada apa. Untuk entry, better mana? Tissot PRX atau Casio GMT? 100% Tissot PRX ya. Tissot PRX itu klasik, timeless ya, Swiss watch design dengan ya oh, ya good, good, good ya. Mirip lah ya dengan AP ya. Cuman ada yang lebih oke sebenarnya dari itu. Menurut saya entry level ya Christopher Ward. Um, ini lebih oke ya, harganya sama cuman harus sinden. Christopher Ward. Hmm. Nah, ini juga mirip ya dengan Audemars Piguet ya. Cuman harus sinden. Christopher Ward. Ada juga ya yang menurut saya oke. Ini adalah brand Italia ya, Venezianico. Ini murah ya, cuma 12 juta ini. Good ya, entry point watch. Apalagi ini ada yang meteorit dial ya, jadi ini kayak Nautilus ya. Mirip. BART ya, kena manipulated, cuman ya chartnya masih consolidating. Trap Rolex Datejust, mending Jubilee atau Presiden? Ya mending Presiden ya. Dedet memang yang paling oke ininya sih, braceletnya. Market naik cuman euforianya kecil ya. Banyak yang udah out total, banyak yang nggak nge-trade ya. Dead cat bounce-nya ini banyak yang udah gone. Tapi ya Seiko ya, I think good watch ya. Nah ini oke nih. Ini sekilas saya mirip ya dengan ya kayak Dedet ya. Ini oke nih. Nah, mirip kan dengan Dedet. Ada ya ada day, ada date-nya ya. Dan cuman berapa sekarang? 5 juta ya. Ini very good ya. Very good looking watch for cheap budget. Casio ada ya, Casio yang mirip tank. Saya jadi tukang jam tangan di sini ya. Nah, ini mirip ya dengan Cartier tank. Persis. Harganya paling berapa ini? Cuma 300.000. Nah, Hamilton Khaki Field Sexy Watch ya. Saya pengen tuh ya Hamilton. Ini mirip dengan Santos.
Tissot ya emang a good entry level ya, yang paling universal. Saya juga suka ini. I think the best field watch so far memang Hamilton. Dan ya simple, ya simple looking. Cuman strap dengan NATO strap ini nggak terlalu versatile ya kalau kamu pakai outfit yang lain. Jadi ya cuman konsepnya ya kalau buat field watch ya memang lebih cocok ini. Tissot PRX lah ya, kalau ada lebih budget. Seven Friday, to be honest ya, saya pribadi ya kurang suka. Terlalu futuristik lah buat saya. I like classical ya, mechanical watch. TRX juga pumpnya kenceng juga ya. Justin Sun emang top G emang. Wah, water pump. Pfeiffer's. Pasti ngaruh ya kalau Nasdaq karena selalu bot dan juga algonya mainkan. Saat yang sama I think ya Pfeiffer's masih punya ruang pun stokastiknya udah crossing down tapi masih punya ruang. Karena memang satu hal yang fundamental ya memang untuk pria ya selalu menurut saya ya memang jam tangan karena orang yang pakai jam tangan ya even Apple Watch ya menunjukkan itu showing karakter kalau kamu memang punya integrity lah ya, peduli dengan waktu. Ya Justin Sun nge-tweet saya tadi baca ya tweetnya. Ya Justin kaya ya, bodyguardnya 7 ya kalau dia selalu ini. Legit bilioner ya nomor 200 sekian bilioner. Ya Piper I think a good chart di area VIP juga ya. Interesting chart ya. Ada lagi yang harus di chart? Oh, ya mungkin ya ditarik dulu.
terjangkau ya meskipun ya sekarang di 0,25 ini bisa jadi good ya area support. STBL. Ya, not interesting I think. Bisa retest lagi di low-nya. Ya, Rave ya I think masih bisa broke ya. Ya kita lihat ya reaksinya di 0,34. Jadi ya outlook untuk so far ya, emang kripto ya ada potensi relief pump ke 50 week moving average. S&P juga masih topi-topi ya. Dan kalau kita ke dikasih ya push ke 100.000 ya ini ada tanda-tanda potensial hijau juga ya ke beberapa play. Tapi di situ ya harus tetap kita evaluasi ya, kita lihat juga kondisi makro yang ada untuk kita menentukan ya langkah ke depan ini seperti apa. Karena ini sekarang juga range yang 50-50. Oke. Oke ya. Good night dan see you in the next live.